Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan kita hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 15. Beginilah bunyinya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang datang kepada Yesus Kristus meminta supaya Yesus Kristus itu berkata kepada saudaranya supaya ia berbagi warisan kepadanya. Tentu kita langsung melihat suatu realita bahwasanya ada orang yang tidak mau bekerja tetapi ia ingin menjadi kaya. Dan ukuran dari ketamakan itu ternyata dapat kita mengerti adalah seperti permintaan dari seseorang ini supaya saudaranya membagikan kekayaannya kepada dirinya. Bukankah kita menyadari satu hal, bahwa ketika kita berkata orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang tamak, sebenarnya ketamakan yang sesungguhnya adalah mereka-mereka yang tidak mau bekerja, tetapi mereka menginginkan orang lain membagikan hasil usaha keringat mereka kepadanya. Dan jika saudara adalah bagian dari situ, maka saudara harus berkata bahwa sebenarnya aku adalah orang yang paling tamak. Mereka yang kaya itu mengeluarkan banyak sekali usaha mereka, tenaga, uang, waktu, dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka semakin bertambah-tambah kekayaannya, itu karena mereka telah mempersiapkan dan mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Tetapi orang yang tamak itu adalah tidak mengusahakan apapun, tetapi mendambakan sesuatu hal dilimpahkan atas dirinya. Ketamakan ini menjadikan seseorang menjadi lupa diri. Dan bukan hanya melupakan dirinya, tetapi dia juga melupakan Allah karena sikap ketamakan ini. Itu mengapa Yesus Kristus menasihatkan dan mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga dan waspada. Mengapa kita harus berjaga-jaga dan waspada? Karena sifat atau ketamakan itu bisa melanda siapapun. Yang dulunya kita berkata bahwa dia akan menjadi orang yang hebat atau orang yang baik, tetapi ketika ia memiliki, akhirnya ia bisa menjadi orang yang lupa diri. Bahkan ketika seorang yang terkenal, sebelum sampai kepada posisinya, ia juga harus menyadari satu hal, apakah yang sudah berubah ketika aku berada di dalam posisi itu. Seorang mantan presiden Amerika Serikat pernah mengatakan, salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui sifat asli seseorang adalah berikanlah dia kekuasaan. Ketika seseorang sudah berkuasa, maka sifat aslinya akan terlihat dari apa yang ia miliki itu. Kewaspadaan ini harus kita miliki. Bahwasanya kita memiliki itu bukan menentukan hidup kita. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita kaya di hadapan Tuhan, bukan kaya di hadapan manusia. Karena ketika kita melihat seluruh penjelasan dari ayat 13 sampai ayat yang ke-21, dikatakan pada ayat yang ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, berarti semuanya menjadi sia-sia. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya akan kita tinggalkan, bukan? Tetapi kekayaan di hadapan Allah itu yang terus kita harus upayakan dalam hidup ini. Bahwa orang lebih suka menimbun-nimbun kekayaannya ketimbang mendengarkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Dan itu mengapa banyak sekali orang yang terjebak karena pemahaman-pemahaman yang keliru. Liberalisme masuk mempengaruhi pikirannya
Orang-orang yang tidak mengimani Allah masuk ke dalam pikirannya, sehingga pikiran-pikiran orang yang tidak memiliki Tuhan menjadi pikiran yang ia pergunakan dalam hidupnya. Itu mengapa hidupnya menjadi semakin berantakan. Tetapi jika kita mempergunakan pikiran Tuhan, firman Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, maka kita akan menyadari bahwa dua hal ini menjadi penting: berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Dari hal itulah kita langsung mengerti apa ucapan dari Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya ada hal yang ia mampu tanggung, yakni meskipun tidak memiliki banyak uang ataupun memiliki banyak uang, ia menjadi pribadi yang tetap setia. Jadilah orang yang senantiasa mencari kerajaan Allah itu, dan jadilah orang yang kaya di hadapan Allah. Artinya hiduplah benar, bukan untuk menimbun-nimbun kekayaan, tetapi saudara mempersiapkan apa yang Tuhan titipkan itu akan berdampak juga kepada kebaikan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami terima pada saat ini. Izinkanlah kami Tuhan supaya dapat mencukupkan diri kami akan segala yang kami telah terima. Dan bimbing kami Tuhan supaya kami senantiasa waspada dan berhati-hati, supaya kami tidak terjatuh kepada sikap tamak, tetapi kami senantiasa mensyukuri apa yang kami boleh terima dan usahakan. Berkenanlah Tuhan memberkati usaha seluruh jemaat-Mu yang telah Engkau berikan mereka pekerjaan, supaya mereka dapat mempergunakan itu demi kemuliaan-Mu saja. Terima dan sempurnakan Tuhan doa kami ini. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.